Bab 19-22. Cinta sekretaris pilihan Papa. Brian keluar dari kamar hotel dengan pakaian kasual. Celana jeans biru dipadukan dengan kemeja warna putih terlihat sangat cocok di tubuh atletisnya. Brian kedapatan melirik ke pintu kamar Anneliese setelah menutup pintu kamarnya sendiri. Raut wajah Brian berubah kesal, dia kesal karena keinginannya ditolak Anneliese berkali-kali. Kalau saja Anneliese bersedia menyetujui keinginannya, mungkin Brian tidak akan sepusing ini mencari wanita di luar sana yang bisa dijadikan bahan eksperimennya. Sebenarnya dengan uang dan kekuasaan yang Brian miliki, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang diinginkan untuk ditawari kerjasama. Namun Brian cukup selektif dan sulit percaya pada orang asing. Dia punya tingkat kewaspadaan yang tinggi. Jadi tidak akan sembarangan mengajak wanita asing dekat-dekat dengannya. Tapi Anneliese jadi pengecualian, karena sekretaris barunya itu sudah lama bergabung di perusahaan dadinya, walaupun dia baru dipertemukan lagi dengan Anneliese sejak 2 bulan terakhir. Paling tidak Anneliese memiliki latar belakang karir yang bagus. Saat di bangku SMA, Anneliese juga bukan siswi yang bermasalah. Sekitar 2 menit mematung di depan pintu kamarnya sambil memandangi pintu kamar Anneliese, Brian akhirnya beranjak dari sana setelah sempat berdecak kesal. Dia geram sendiri, uring-uringan karena baru pertama kali ada orang yang berani menolak keinginannya. Brian melajukan mobilnya menuju klub malam. Hanya menempuh jarak sekitar 213 km, dia sudah sampai di klub terbesar yang cukup populer di sana. Dengan view lautan yang terbentang luas menjadikan klub itu paling diminati kalangan anak milenial. Begitu sampai, Brian segera menghampiri salah satu meja. Di sana ada beberapa temannya yang sudah datang sejak tadi. Mereka cukup tahu karakter Brian, pria itu paling tidak suka menunggu. Jadi mereka inisiatif untuk datang sebelum Brian sampai. Brian langsung bergabung dan duduk di sofa. Keempat pria yang memiliki wajah tampan itu sempat berbasa-basi sebentar, sekedar bertanya kabar dan bertanya perkembangan perusahaan masing-masing. Circle pertemanan Brian memang pengusaha muda dari berbagai penjuru. Bos besar yang satu ini sangat sibuk sampai lupa punya teman. Seloroh Lucky. Tidak usah jauh-jauh, cara menikmati hidup saja tidak bisa. Lihat, sudah sesukses ini saja belum punya pasangan sampai sekarang. Padahal tinggal tunjuk, mau yang bodinya kata gitar Spanyol atau model-model ternama juga bisa dia gaet. Sander menimpali dengan kekehan kecil. Akibat kebanyakan pandang-pandangan sama laptop, jadi lupa caranya ngobrol dan pendekatan sama cewek. Balas Regan tak mau ketinggalan mengejek Brian. Yang dibicarakan malah memasang wajah datar sembari menyesap rokok. Pandangan Brian lurus ke depan, menatap kerumunan yang sedang asik berjoget menikmati musik. Carikan wanita muda yang masih pir, Jin. Usianya di atas 20 tahun dan di bawah 2 tahun. Ucap Brian tiba-tiba. Ketiga temannya mendadak syok. Brian diam-diam begitu ternyata suhu. Mainnya mau langsung dengan perempuan yang masih pir, Jin. Padahal kalau sekedar ingin nakal dan merasakan S3 kilo detik, Brian bisa menyewa wanita mal yang sudah berpengalaman. Kamu serius? Mau cari partner run, yang atau istri? Tanya Sander. Kalau sekedar partner run, Jong, rasanya tidak perlu mencari yang pir, Jin. Karena akan lebih berkesan dengan sudah berpengalaman. Seperti yang dulu pernah Sander lakukan pertama kali. Kalau aku bilang mau cari istri, apa kamu percaya? Sahut Brian ketus. Sander menggeleng, begitupun Lucky dan Regan yang ikut menggelengkan kepala. Mereka tahu kalau Brian menganggap wanita adalah makhluk paling merepotkan, jadi sudah pasti tidak ada pikiran untuk berkomitmen, apalagi hidup bersama seumur hidup. Susah kalau cari yang pirgin umur segitu. Kalau mau sama anak sekolahan aja. Nanti aku cari,
Spesial buat Pak Bos Brian. Ujar Regan yang ikut menimpali. Lucky dan Sander juga setuju dengan perkataan Regan. Brian terdiam dan tampak sedang mempertimbangkan saran dari Regan. Tapi setelah dipikir-pikir, dia hanya akan mendapat masalah, kalau partnernya masih bocah ingusan. Daripada menyusahkan diri karena berurusan dengan bocah ABG, lebih baik memaksa analisis saja yang sudah pasti. Lusa aku kembali ke Jakarta, paling tidak besok malam sudah dapat. Ujar Brian pada Lucky. Pikiran Brian mungkin sudah buntu, karena baru kali ini dia memiliki ketakutan yang berlebihan pada dirinya sendiri. Walaupun tidak pernah memiliki bayangan untuk menikah, setidaknya Brian ingin memastikan kalau dia pria normal. Bukan pria penyuka batang. Itu sebabnya dia ingin melakukan kontak fisik dengan wanita. Yang Brian tahu, pria normal tidak bisa menahan diri kalau sedang berduaan dengan lawan jenis. Beres, kamu tenang saja. Jawab Lucky menyanggupi. Keempat pria itu kemudian menikmati suasana malam di klub dengan minum dan merokok. Sementara itu, ada yang sedang ketakutan di kamar hotelnya. Sudah 3 kali Anneliese mendengar pintu kamarnya diketuk. Awalnya Anneliese mengira kalau Brian ataupun petugas hotel yang datang, tapi saat membuka pintu, di luar kamarnya tidak ada siapapun. Koridor di depan kamarnya benar-benar sepi tanpa satupun ada yang lewat. Sontak saja Anneliese ketakutan dan buru-buru mengunci pintunya. Tapi tak berselang lama, kembali terdengar ketukan pintu sampai ketiga kalinya. Di balik selimut tebalnya, Anneliese sedang bersembunyi karena ketakutan. Di tangannya ada ponsel yang digenggam sejak tadi. Anneliese dilema, dia beberapa kali sempat ingin menghubungi Brian untuk memastikan situasinya tidak berbahaya. Tapi Anneliese khawatir mengganggu waktu istirahat bosnya karena sekarang sudah pukul 10:30. Mau menghubungi petugas hotel juga tidak berani karena dia hanya seorang diri di kamar. Kalau petugas hotelnya laki-laki, Anneliese justru takut terjadi sesuatu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu itu kembali terdengar, kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Anneliese semakin panik, sampai akhirnya nekat menghubungi Brian dengan menelponnya. Di atas meja, ponsel Brian berdering dan menyala. Nama Anneliese tertera di sana. Semua orang langsung mengerutkan keningnya, setelah membaca nama kontak yang muncul di layar ponsel Brian. Perempuan mana yang berani menghubungimu malam-malam begini? Tanya Regan curiga. Pikirannya sudah macam-macam karena biasa nakal dengan wanita di luaran sana. Jika ada wanita yang menghubunginya malam-malam, biasanya wanita itu ingin mengajaknya bersenang-senang. Brian meraih ponselnya dan menerima telepon dari Anneliese. Pria itu hanya berdehem menyapa Anneliese di seberang sana. Pak Brian di mana? Tanya Anneliese karena suaranya di ponselnya cukup bising. Katakan saja ada apa. Brian berucap datar. Sejak tadi pintu kamarku diketuk, tapi tidak ada orang di luar. Saya takut, apa Pak Brian bisa ke sini? Kali ini suara Anneliese bergetar. Itu karena dia mendengar suara ketukan pintu lagi untuk kelima kalinya. Brian diam sejenak, dia merasa kalau Anneliese benar-benar ketakutan. Sepertinya Anneliese memang tidak main-main dengan ucapannya. Lagi pula Brian tahu kalau Anneliese paling tidak suka dekat-dekat dengannya, jadi tidak mungkin Anneliese mengarang cerita hanya untuk membuatnya mendatangi kamar Anneliese. Tetap di dalam, jangan buka pintu sebelum aku menyuruhmu. Titah Brian yang langsung memutuskan sambungan teleponnya. Bab 20. Ya, saya buka sekarang. Anneliese memutuskan sambungan telepon dari Brian. Dia menyibak selimut dan melompat turun dari ranjang, lalu setengah berlari membuka pintu kamarnya. Pak Brian, saya takut, sejak tadi pintu kamar saya diketuk. Lapor Anneliese. Wajah pucatnya tidak bisa bohong kalau dia benar-benar ketakutan. Masuk dulu, titah Brian dan melangkah maju ke dalam kamar Anneliese. Anneliese mundur,
Dia memberi jalan untuk Brian masuk ke dalam kamarnya. Setelah masuk, Brian menutup pintu dan menguncinya. Pria itu lantas melirik Anneliese yang tidak protes sama sekali. Jika tidak dalam keadaan terdesak seperti ini, mungkin Anneliese akan berteriak dan mendorong Brian keluar dari kamarnya sebelum pintu kamar dikuncinya. Keduanya sudah duduk di sofa, saling berhadapan. Anneliese terlihat memainkan jari-jarinya dan sesekali melirik ke arah pintu. "Kenapa tidak menghubungi petugas hotel?" tanya Brian. "Bagaimana kalau ternyata petugas hotel berniat jahat padaku?" Bukannya menjawab pertanyaan Brian, Anneliese malah balik bertanya. Tapi pertanyaan itu mampu membuat Brian bungkam, dan cukup kagum dengan tingkat kewaspadaan Anneliese yang tinggi. Di tempat baru seperti ini, sebaiknya memang harus berhati-hati dengan orang asing. Tok, tok, tok. "Pak Brian." Pekik Anneliese seraya melonjak dari duduknya dan langsung pindah ke samping Brian. "Bapak dengarkan?" tanya Anneliese ketakutan. Brian mengangguk, lalu berdiri dari duduknya untuk mengecek keadaan di luar. Namun Anneliese malah menahan tangan Brian dan melarang pria itu membuka pintu. "Jangan dibuka Pak, bagaimana kalau seseorang sudah menyiapkan balok dan siap memukul kepala Pak Brian?" cegahnya. Anneliese bisa berpikir sejauh itu, karena sering menonton drama dan membaca novel yang memiliki konflik berat. "Biar aku cek dulu, kamu di sini saja kalau takut." Brian menarik tangannya dari genggaman Anneliese. Tapi sebelum melepaskan tangannya, Brian sempat memandangi adegan itu beberapa detik. Bukankah Anneliese baru saja melakukan kontak fisik dengannya? Diam-diam Brian mengulum seringai tipis, sangat tipis sampai siapapun tidak akan bisa menyadarinya. "Pak, saya mohon jangan ambil resiko. Orang itu sudah 6 kali mengetuk kamarku. Sepertinya bukan orang iseng, pasti punya tujuan." Brian menoleh ke belakang, dia tidak tahu kalau ternyata Anneliese mengikutinya. "Sudah aku bilang, tunggu saja di sofa." Nada bicara Brian sedikit meninggi dari biasanya. Brian memang tidak suka dibantah, apapun alasannya. "Please jangan buka pintu." Anneliese menggenggam tangan Brian untuk kedua kalinya. Kali ini wajahnya sedikit memohon dan berharap Brian mau mendengarkan ucapannya. Brian menatap ke bawah, melihat tangannya digenggam erat oleh Anneliese. Pria itu tertegun sejenak, dia bisa merasakan hal itu untuk kedua kalinya. Brian sudah menduga dirinya memang normal, tapi masih ada yang mengganjal, karena belum pernah melakukan sentuhan yang lebih intim. Lebih tepatnya, belum pernah melakukan sentuhan yang bisa membangkitkan gairahnya. "Kalau tidak dibuka, bagaimana kita bisa tahu pelakunya?" sahut Brian. Kali ini dia sudah berada di dekat pintu dan bersiap membukanya, jika kembali terdengar suara ketukan pintu. Selang beberapa menit, seseorang kembali mengetuk pintu. Detik itu juga Brian langsung membuka pintu dan mendapati pria berpakaian serba hitam, memakai masker dan penutup kepala. "Siapa kau?" Brian berhasil menangkap pria itu, dengan mencekal kuat pergelangan tangannya sebelum sempat melarikan diri. Pria itu panik, dia berusaha menendang perut Brian. Beruntung Brian bisa menghindar. Sementara itu Anneliese sudah ketakutan dan berteriak minta tolong. Brian dan pria misterius itu terlibat perkelahian, saling memukul dan menendang. Sejurus kemudian pria itu tampak merogoh kantong jaketnya. Mata Anneliese membulat sempurna melihat pria misterius itu, mengeluarkan pisau lipat dan berusaha melukai Brian. "Pak Brian, awas." Anneliese mendorong pria itu sekuat tenaga, dan berhasil merobohkannya. Beberapa pengunjung dan petugas hotel tampak berdatangan, setelah mendengar suara keributan. Pria misterius itu buru-buru bangun dan mencoba kabur. Tapi sebelum kabur, pria itu sempat melukai lengan Anneliese dengan pisau lipatnya. Anneliese berteriak kesakitan, dia memegangi lengannya yang berdarah. "Sial!" umpat Brian yang hendak mengejar pria itu tapi mengurungkan niatnya karena melihat Anneliese terluka.
Tangkap pria itu. Titah Brian pada petugas dan security hotel. Baik Pak. Keduanya berlari kencang mengejar pria misterius yang berlari ke arah lift. Brian menghampiri Annelise, dia mengeluarkan sapu tangan dari saku celananya untuk mengikat luka di pergelangan tangan Annelise. Kita ke dokter sekarang. Brian membopong tubuh Annelise dalam gendongannya dan segera pergi ke rumah sakit terdekat. Di ruangan UGD, tangan Annelise sudah selesai diobati. Beruntung luka sayatan di lengan Annelise tidak dalam, jadi hanya perlu diobati dan perban tanpa harus dijahit. Ini akibatnya kalau tidak patuh. Sudah aku bilang tunggu di sofa, tetap saja ikut keluar. Omel Brian setelah membantu Annelise turun dari berangkar. Annelise melirik Brian dan tidak bisa berkata-kata karena mulut pedasnya. Padahal Annelise sejak tadi sedang mengagumi sikap Brian, yang cukup sigap dan perhatian selama menolongnya, tapi siapa sangka Brian akan kembali ke setelan pabrik, begitu selesai menolongnya. Terima kasih. Saya bisa jalan sendiri. Annelise segera menarik diri dari samping Brian yang tadi masih memegangi tangannya. Dia jadi kesal pada bosnya karena sangat menyebalkan. Bisa-bisanya Brian menyalahkannya di saat tangannya terluka. Padahal kalau Brian tidak membuka pintu, tangan Annelise pasti masih mulus tanpa ada luka sayatan. Kamu mau kemana? Seru Brian ketika melihat Annelise belok kanan, setelah keluar dari ruang UGD. Padahal untuk menuju tempat parkir harus belok kiri. Ke hotel, memangnya kemana lagi? Aku mau naik taksi saja. Jawab Annelise tanpa menghentikan langkahnya. Supir taksi mana yang akan mengantarkan penumpang tanpa dibayar? Seloroh Brian dengan senyum kecut. Annelise menghentikan langkah, dia baru sadar tidak membawa apapun. Bahkan ponselnya juga ada di hotel. Mau tidak mau, Annelise terpaksa berbalik dan mengikuti langkah Brian menuju parkiran. Sudah terluka seperti itu, masih saja menantang bahaya. Sekarang jam setengah 12 malam, bukan siang bolong. Brian kembali mengoceh, Annelise tampak menarik nafas dalam tanpa berniat menjawabnya. Kurang dari 10 menit, mereka sudah tiba di hotel. Masalah pria misterius itu masih diselidiki oleh pihak hotel. Tadi saat baru sampai di rumah sakit, Brian langsung menghubungi pemilik hotel, yang kebetulan pernah jadi rekan bisnis dadinya. Brian meminta kasus tadi diusut tuntas. Pelaku harus ditangkap dan dijebloskan ke penjara, karena melakukan perbuatan yang mengancam nyawa orang lain. Brian mengantar Annelise sampai di depan pintu kamar hotel. Cepat masuk. Titahnya. Annelise menggeleng, nyatanya dia tetap takut dan sedikit trauma dengan kejadian yang menimpanya. Dia jadi tidak berani masuk ke kamarnya lagi. Saya takut Pak. Lirih Annelise dengan kepala tertunduk. Brian menghela nafas, dia lantas masuk lebih dulu ke kamar Annelise, karena paham kode dari Annelise. Melihat Brian masuk ke kamarnya, Annelise akhirnya ikut masuk. Kini keduanya sudah berada di dalam kamar yang sama. Aku tidak pernah tidur di sofa, kalau kamu tidak mau tidur satu ranjang denganku, berarti kamu yang harus tidur di sofa. Ucap Brian. Saya paham. Tanpa protes sedikitpun, Annelise mengambil bantal dan selimut di atas ranjang, lalu membawanya ke sofa. Ini akan menjadi pengalaman pertama mereka, tidur satu kamar dengan lawan jenis, meski tidak satu ranjang. Tapi apapun bisa terjadi. Bab 21. Brian keluar dari mandi, pria itu hanya memakai celana pendek dan bertelanjang dada. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin Brian tidur menggunakan celana panjang dan kemeja. Alhasil semua pakaiannya dilepas dan menyisakan celana boxer saja. Untungnya Annelise sudah tidur pulas. Lagian Brian juga tidak berani bertelanjang dada di depan Annelise, bisa-bisa Annelise berteriak karena mengira akan dilecehkan. Duduk di tepi ranjang, Brian mengamati posisi tidur Annelise yang terlihat tidak nyaman karena ruang geraknya terbatas. Ditambah keadaan tangannya yang terluka karena bekas sayatan.
Kalau kelamaan diperhatikan, Brian jadi tidak tega melihatnya. Tapi Brian enggan menggantikan Anneliese tidur di sofa. Badannya sudah terbiasa dimanjakan dengan kasur empuk seharga puluhan juta. Jadi tidak akan bisa tidur di sofa. Wanita memang merepotkan, desis Brian. Dia tidak sadar kalau dirinya terlahir dari rahim seorang wanita. Mominya bahkan masih hidup dan sehat sampai sekarang, tapi selalu anti dengan yang namanya direpotkan wanita. Brian tampak bersikap masa bodoh dengan Anneliese, hatinya masih belum terketuk meski sempat merasa kasihan melihat Anneliese kesulitan tidur di sofa. Nyatanya sekarang Brian sudah berbaring di ranjang, membalut tubuhnya menggunakan selimut sampai sebatas dada. Kalau pria normal, mungkin Anneliese sudah dipaksa tidur satu ranjang. Tapi karena ini seorang Brian yang belum jelas statusnya, entah normal atau tidak, jadi mereka tidur terpisah seperti sekarang. Malam itu, Brian baru tertidur pukul 1 malam. Sempat memperhatikan Anneliese sekitar setengah jam, akhirnya Brian tertidur juga. Pagi harinya Brian terbangun dan dikagetkan dengan keberadaan Anneliese yang tidur di ranjangnya. Brian melotot tidak percaya ketika melihat wajah Anneliese tepat berada di depannya. Berani sekali naik di ranjangku, desis Brian sebal. Padahal Anneliese sudah menolaknya berkali-kali, kini dengan santainya malah tidur di sampingnya tanpa izin. Walaupun ini kamar Anneliese, tapi biayanya ditanggung oleh Brian. Itu sebabnya Brian menganggap ranjang ini juga miliknya. Anneliese tidak terusik sama sekali meski Brian menggerutu. Wanita cantik itu tertidur pulas karena semalam jatuh dari sofa, dan sulit tidur lagi lantaran takut jatuh untuk kedua kalinya. Jadi tidak heran kalau tiba-tiba Anneliese ada di ranjang yang sama dengan Brian. Anneliese memutuskan pindah pukul 4 pagi, setelah hampir 1 jam bergadang karena tragedi jatuh dari sofa. Melihat Anneliese yang tidak bergerak sama sekali, Brian tiba-tiba menyeringai licik. Setelah ini, aku pastikan kamu tidak akan berani membantahku. Lirih Brian seraya mengambil ponselnya di atas nakas. Brian merapatkan tubuhnya ke arah Anneliese, kini tidak ada jarak lagi di antara mereka. Setelah memastikan posisinya bagus, Brian mengarahkan kamera ponsel ke arah dia dan Anneliese. Kedekatan yang intim, itu berhasil diabadikan oleh Brian sebanyak 4 kali dengan posisi yang berbeda-beda. Sudut bibir Brian terangkat, pria tampan itu menyeringai licik, setelah mendapatkan hasil yang memuaskan. Ada untungnya juga dia tidak memakai baju dan Anneliese pindah ke ranjang. Sekarang Brian punya alat yang bisa dijadikan senjata untuk memaksa Anneliese. Anneliese terbangun pukul 7 pagi. Dia tampak mengedarkan pandangan ke seluruh sudut kamar. Siapa lagi yang Anneliese cari kalau bukan Brian? Tapi bosnya itu sudah tidak ada di dalam kamarnya. Anneliese tidak tahu kapan Brian keluar dari kamarnya. Yang jelas saat ini wajah Anneliese sedang memerah karena malu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Brian ketika mereka bertemu. Brian pasti akan marah padanya karena sudah lancang pindah ke ranjang. Semoga saja pria dingin itu tidak marah. Gumam Anneliese dan buru-buru beranjak ke kamar mandi. Dia harus bersiap karena jadwal meeting jam 9 nanti. Anneliese tidak tahu saja kalau Brian cukup licik karena mengambil keuntungan dalam kesusahan yang dirasakan Anneliese. Aku tunggu di depan. Kita sarapan dulu sebelum meeting. Anneliese membaca pesan dari Brian yang masuk ke ponselnya 2 menit lalu. Dia langsung membalasnya dan meminta Brian untuk menunggu sebentar karena baru selesai mandi. 5 menit, tidak ada toleransi. Balasan Brian membuat Anneliese kalang kabut, dia langsung memoles skincare dengan buru-buru, dan hanya menyisir rambutnya tanpa mengeringkannya lebih dulu. Anneliese setengah berlari untuk membuka pintu. Di luar sudah ada Brian yang menatap ke arahnya dengan ekspresi datar. Pak Brian, saya minta maaf soal tadi malam. Ucap Anneliese tanpa berani menatap mata Brian. Anneliese inisiatif meminta maaf duluan sebelum mendapat amarah dari Brian.
Sepertinya kamu sangat menikmati tidur satu ranjang dengan atasanmu. Balas Brian acuh. Anneliese melongo tak habis pikir ketika melihat Brian berlalu begitu saja tanpa marah-marah padanya. Jangan-jangan. Wajah Anneliese berubah pucat, dia berpikir kalau Brian sempat berbuat mesum selama dia tertidur. Pak Brian, tunggu dulu. Anneliese berlari menyusul Brian. Dia berhasil mensejajarkan langkahnya di samping Brian. Bapak tidak macam-macam sama saya kan? Mendengar pertanyaan Anneliese, Brian langsung menghentikan langkah karena merasa tertarik untuk menanggapinya. Kamu berharap diapakan? Goda Brian dengan sebelah alis terangkat. Dia memperlihatkan wajah yang menjengkelkan di mata Anneliese. Bukan begitu maksud saya. Saya hanya khawatir Pak Brian mengambil keuntungan karena saya pindah ke ranjang. Semalam-malam saya jatuh dari sofa dan tidak bisa tidur lagi, jadi memutuskan pindah ke ranjang. Maaf. Anneliese semakin menundukkan wajahnya, antara malu, merasa bersalah sekaligus kesal melihat respon Brian. Memangnya benda berharga apa yang kamu miliki, sampai aku bisa mengambil keuntungan? Mulutmu bahkan terbuka lebar saat tidur, benar-benar jelek. Cibir Brian kemudian kembali melangkah. Dengan perasaan dongkol, Anneliese memilih diam dan membuntuti Brian. Rasanya percuma saja bicara panjang lebar, kalau partner bicaranya type kulkas 4 pintu. 3 hari di Batam dilalui dengan penuh drama dan tragedi tak terlupakan. Datang dengan keadaan mulus, kembali dengan bekas sayatan. Anneliese menyandarkan kepalanya di kursi pesawat. Dia tampak menghela nafas lega karena pekerjanya lancar meski banyak kendala. Di samping Anneliese ada Brian yang sibuk mengotak-atik laptopnya. Mata Anneliese terbelalak ketika tidak sengaja melihat foto dirinya dan Brian di atas ranjang. Pak Brian. Pekik Anneliese. Suaranya membuat beberapa penumpang menatap tajam ke arahnya karena mengagetkan. Anneliese menunduk malu, tapi tidak melepaskan tatapan tajamnya pada Brian. Bapak jangan macam-macam, foto seperti itu akan membuat orang salah paham. Lirik Anneliese seraya mencengkram lengan Brian kuat-kuat. Brian menoleh dan menunjukkan senyum mengejek. Foto ini aman di tanganku, asal kamu bersedia menuruti apa yang aku inginkan. Balas Brian dengan senyum puas. Akhirnya sebentar lagi dia bisa mengetahui jati dirinya. Tidak peduli meski harus dengan cara mengancam Anneliese melalui foto syur mereka. Jangan bercanda Pak, reputasi Bapak juga akan hancur kalau foto itu disebar. Brian terkekeh kecil. Aku bisa menutupi wajahku sebelum disebar. Jadi bagaimana tawaranku? Brian tampak percaya diri karena yakin Anneliese tidak akan bisa menolak lagi. Saya tetap tidak mau. Tegas Anneliese. Nanti malam pukul 7, kamu sudah bisa melihat foto kita di internet. Ujar Brian dengan seringai licik. Saya akan melaporkan ini pada Pak Saka. Ancam Anneliese. Kalau begitu siap-siap kita dinikahkan dalam waktu dekat. Anneliese kehabisan kata-kata, sepertinya memberitahu Saka bukan jalan keluar. Yang ada malah dinikahkan karena mengira sudah di-unboxing oleh Brian. Bab 22. Sampainya di Bandara Jakarta, Anneliese diam-diam memisahkan diri dari Brian. Dia berniat naik taksi untuk pergi ke perusahaan. Padahal Brian sudah memerintahkan Anneliese agar satu mobil dengannya. Sopir perusahaan juga sudah menunggu untuk menjemput mereka. Tapi gara-gara Brian mengancamnya dengan foto syur, Anneliese jadi malas satu mobil bersama Brian. Anneliese menghampiri taksi yang dia pesan. Dia meminta tolong pada supir taksi untuk memasukkan koper ke bagasi. Tapi belum sempat koper itu masuk bagasi, seseorang sudah lebih dulu mencegahnya. Anneliese tampak memutar malas bola matanya ketika melihat Brian membuat masalah lagi padanya. Jangan dibawa masuk, pulang sama saya. Ujar Brian pada supir taksi. Bawa masuk Pak, saya kan sudah pesan taksinya. Tita Anneliese cepat. Jangan. Pak,
Bawa masuk saja kopernya. Saya akan bayar taksi Bapak. Supir taksi itu jadi bingung sendiri, melihat dua sejoli itu melarang dan memerintahnya secara bersamaan. Dia bingung harus menuruti perkataan siapa. Karena tidak mau ambil pusing, supir taksi itu akhirnya meletakkan kembali koper Anneliese. Lain kali kalau sedang ada masalah rumah tangga jangan libatkan orang lain, bikin repot orang saya. Pria parubaya itu mendengus kesal. Dia seperti ikut terseret dalam permasalahan dua sejoli itu. Karena tidak mau ikut terseret masalah mereka, supir taksi itu akhirnya meminta Anneliese membatalkan orderannya. Tolong di-cancel saja Mbak, saya serius cari nafkah, bukan sedang bercanda. Ujarnya. Supir taksi itu cari aman, daripada nanti ada laporan membawa kabur istri orang, lebih baik orderannya di-cancel. Apalagi melihat penampilan Brian yang terlihat seperti orang kaya raya dan berkuasa. Wajar kalau driver itu takut berurusan dengan mereka. Pak, pria ini bukan suami saya. Saya tetap mau naik taksi Bapak. Kekeh Anneliese. Maaf Mbak, saya mau hidup aman. Tolong cancel sekarang ya. Ujarnya dengan tatapan memohon. Driver itu menutup kembali pintu bagasi dan hendak masuk ke dalam mobil. Tidak perlu di-cancel, Bapak bisa jalan ke alamat tujuan tanpa membawa penumpang. Saya bayar 500.000. Brian merogoh dompet dan mengeluarkan 5 lembar uang 100 ribuan. Bapak boleh jalan sekarang. Perintah Brian setelah menyerahkan uang tersebut. Sontak pria parubaya itu tersenyum sumringah, dan mengucapkan terima kasih berkali-kali pada Brian. Semoga masalahnya cepat selesai ya Pak. Istri memang suka begitu kalau sedang marah. Ujarnya sebelum masuk ke dalam mobil. Anneliese melotot kesal. Enak saja dia kira istrinya Brian. Membayangkan jadi istri Brian saja Anneliese tidak mau, apalagi jadi istri sungguhan. Ayo ikut, mobilnya di sana. Tegas Brian seraya mengarahkan pandangannya pada mobil perusahaan yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Dasar pemaksa. Ketus Anneliese sewot. Cepat-cepat Anneliese menyeret kopernya dengan langkah lebar. Dia berencana duduk di depan untuk menghindari duduk sebelahan dengan Brian. Brian melotot melihat Anneliese membuka pintu depan dan langsung duduk di sana. Sementara itu supir perusahaan sedang memasukkan koper Anneliese ke dalam bagasi. Siapa yang nyuruh kamu duduk di depan? Cepat pindah ke belakang. Brian mengomel sembari masuk ke jok penumpang. Anneliese memutar tubuhnya menghadap Brian. Dua bola matanya melotot tajam diselimuti amarah. Pak Brian yang terhormat, tolong jangan ganggu saya. Jangan sampai saya mengundurkan diri detik ini juga. Sentak Anneliese dan langsung terdiam, karena melihat supir itu akan masuk ke dalam mobil. Alhasil sepanjang perjalanan menuju perusahaan tidak ada yang bicara. Anneliese juga tetap duduk di depan, dia mengalihkan pandangan dengan menatap keluar jendela, sesekali memeriksa ponselnya. Tok, tok, tok. Masuk. Seru Brian tanpa mengubah posisi sedikitpun dari tempat duduknya. Sudut bibir Brian terangkat, dia menyeringai memang ketika melihat Anneliese yang masuk ke ruangannya. Jadi kamu setuju? Tanya Brian dengan percaya diri. Jelas Brian sangat yakin Anneliese menyetujui tawarannya, karena beberapa menit yang lalu Brian kembali mengancam Anneliese untuk menyebarkan foto mereka. Tidak ada yang lebih kejam dan licik dari Anda. Geram Anneliese menatap sebal. Brian hanya terkekeh. Pria itu mengambil selembar kertas dari laci meja kerjanya dan menyodorkannya pada Anneliese. Cuma 3 bulan saja, setelah itu aku tidak mengganggumu lagi. Ujarnya begitu enteng. Brian benar-benar titisan Saka, sifat Saka diwariskan seluruhnya pada Brian. Ini akan menjadi sejarah, karena kontrak hubungan kembali terulang setelah 29 tahun. Bedanya, Brian hanya butuh kontak fisik dalam kontrak perjanjian yang dia buat. Sedangkan Saka, dia membuat kontrak nikah dengan Jihan.
Keduanya sama-sama tidak benar. Tapi karena pelakunya ada seorang sultan dan berkuasa, bagi mereka sah-sah saja membuat surat perjanjian seperti itu. Anneliese dengan wajah cemberut, mengambil selembar kertas itu dan membaca semua poinnya tanpa ada yang terlewat. Kamu tidak akan rugi menandatangani kerja sama denganku. Bayarannya akan aku transfer semuanya hari ini. Perkataan Brian membuat Anneliese melirik tajam. Brian benar-benar sedang melakukan transaksi jual beli dengannya. Saya nggak butuh uang Bapak. Saya mau tanda tangan surat perjanjian ini agar foto saya aman. Sahut Anneliese yang tidak berniat bicara formal, dengan Brian karena sudah terlanjur marah. Di sini tertulis kalau kita nggak akan bercinta, saya akan menuntut Pak Brian kalau melanggarnya. Sewot Anneliese dan buru-buru membubuhkan tanda tangan. Dia sangat sadar ketika menandatangani surat perjanjian itu, hanya saja ada di bawah ancaman Brian. Selesai. Anneliese setengah melempar kertas itu ke arah Brian. Wajahnya memerah menahan amarah. Melihat wajah Brian membuat Anneliese murka. Wajahnya saja yang tampan seperti orang waras, ternyata isi kepalanya cukup gila. Kamu mau kemana? Brian menahan tangan Anneliese karena melihat Anneliese hendak pergi. Melanjutkan pekerjaan, memangnya apa lagi? Balas Anneliese sewot. Menandatangani surat perjanjian itu, artinya tugas kamu dimulai dari sekarang. Ucap Brian. Dada Anneliese naik turun, nafasnya memburuk karena menahan amarah. Rasa-rasanya ingin menamparkan wajah Brian yang menyebalkan itu. Seharusnya jangan disatukan jam kerja, Pak Brian sendiri yang bilang kalau saya harus profesional. Anneliese menolak melakukan kontak fisik dengan Brian selama jam kerja. Karena Anneliese khawatir tidak konsentrasi bekerja, kalau suasana hatinya buruk akibat ulah Brian. Selama kontrak berlangsung, aku memberi kebebasan untukmu. Jadi tidak masalah kalau aku melakukan kontak fisik denganmu. Brian tiba-tiba sudah berada di depan Anneliese, mengunci Anneliese dengan kedua tangan yang berpegangan pada sisi meja. Jangan sium di bisbir. Pekik Anneliese ketika melihat Brian mendekat. Anneliese semakin panik ketika wajahnya nyaris tanpa jarak dengan Brian. Dia memejamkan mata dan menutup mulut rapat-rapat. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, Anneliese tidak merasakan apapun. Dia segera membuka mata dan Brian sudah tidak ada di depannya. Pria berwajah dingin itu sudah duduk kembali di kursinya. Nanti malam aku jemput jam 6:30. Ujar Brian. Kamu boleh melanjutkan pekerjaan. Brian mengusir Anneliese secara halus. Anneliese memanfaatkan kesempatan dengan baik, dia bergegas pergi tanpa bertanya untuk apa Brian menjemputnya nanti malam.